Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala muridid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sarli wa yassirli amri wa halul uqdatal min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat iman, sehingga kita bisa menjalani aktivitas sampai saat ini. Salam serta salam tidak lupa kita menjunjung Nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, minaz zulmati ilan nur. Baik, yang saya hormati dosen mata Dr. Abdul Ghafur SAGMA selaku dosen mata kuliah pendidikan akhlak, dan juga yang saya hormati teman-teman kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak dan potensi jiwa. Sebelum itu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, nama saya Nazif Fahmi Khairus Sabil dari kelas 1C dengan NIM 1251 040066. Dari itu, pertama-tama dalam penjelasan ini akan mengenai tentang pengertian dan beberapa contoh. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dalam Islam, akhlak mengacu pada perilaku, sikap, dan moralitas seseorang. Akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, atau hablum minallah dan hablum minannas. Ungkapan akhlak merupakan kata yang sudah sangat familiar bagi masyarakat, walaupun sesungguhnya kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kholako atau akhlak. Dalam bahasa Indonesia, kata akhlak sama seperti budi pekerti, adab, sopan santun, silsilah, dan tata krama. Hamzah Yakub menyebutkan arti akhlak sama dengan pengarai, tingkah laku, dan budi pekerti. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan adab atau sifat yang telah tertanam di dalam jiwa. Lalu setelah tertanam di dalam jiwa, lahirlah perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan seseorang memiliki sifat baik, maka ia memiliki akhlak yang baik. Dan begitu pula sebaliknya, jika seseorang memiliki sifat yang buruk, maka ia memiliki akhlak yang buruk. Pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dalam pendidikan. Pendidikan akhlak merupakan pendidikan mengenai dasar-dasar moral akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang dimiliki dan harus dijadikan kebiasaan oleh anak sejak anak-anak hingga ia menjadi mukallaf. Tidak diragukan bahwa keutamaan moral, perangai, serta tabiat merupakan salah satu buah iman yang mendalam dan perkembangan religius yang bagus. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia sangat penting, baik sebagai individu maupun kelompok, karena penyebab jatuhnya hancurnya sejahteranya itu suatu bangsa itu dari akhlaknya itu sendiri.
Manusia adalah makhluk yang memiliki akhlak yang berbeda. Dengan memiliki akhlak yang berbeda, manusia dapat menumbuhkan potensi jiwanya. Jadi akhlak ini memiliki beberapa proses dan tahapan bagaimana si akhlak ini terbentuk. Apa aja itu tahapan-tahapannya? Tahapan-tahapannya itu berasal dari potensi jiwa. Potensi jiwa itu sesuatu yang dapat dikembangkan dalam diri manusia, dan potensi jiwa ini biasa disebut al-quwah. Al-quwah di dalam bahasa Arab itu kekuatan, kemampuan, kemahiran menjalankan tugas. Berbicara dengan al-quwah atau potensi jiwa atau kekuatan, ini akan berkaitan dengan kemenangan bangkitnya Islam dan kaum muslimin. Al-quwah atau potensi jiwa itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada quwah al-ilmi, yang kedua quwah al-ghadab, yang ketiga quwah asyahwah, dan yang keempat quwah al-adl. Yang pertama, quwah al-ilmi. Quwah al-ilmi adalah kekuatan yang berasal dari akal. Dengan akal inilah manusia dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong dalam berbicara, mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan, mana yang baik, mana yang buruk dalam bertindak. Kekuatan inilah yang menjadi pembeda manusia dengan jenis binatang. Dengan akal manusia dapat menciptakan mengembangkan budaya sehingga terus berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Contohnya itu seperti beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Rasul, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari Allah, hari kiamat, beriman kepada takdir Allah, terus taat beribadah, menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, atau tawakal, berserah diri, syukur dan tawadu, dan juga berbakti kepada orang tua. Yang kedua itu ada potensi jiwa atau quwah al-ghadab. Quwah al-ghadab merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan nikmatan yang bersifat abstrak dan batin, di mana ia bisa menghasilkan sifat utama yang dapat menjadi sumber akhlak yang mulia serta menumbuhkan kebaikan-kebaikan, yakni sifat syaja'ah atau keberanian. Dengan sifat syaja'ah, manusia bisa berani berkorban apa saja untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan batinnya, dan bahkan ia akan berani berkorban tidak hanya dengan apa yang dimilikinya, tetapi juga berani maju mengorbankan jiwa raganya demi kemuliaan dan kebahagiaan yang diyakininya benar. Syaja'ah kalau menurut Al-Ghazali dalam kitab Mizan al-amal meliputi banyak sifat turunannya. Di antaranya itu ada al-karam. Al-karam itu berani mengambil sikap moderat untuk mengambil atau menerima keputusan penting dalam berbagai masalah yang menyangkut kemaslahatan yang besar dan urusan-urusan yang mulia. Yang kedua ada an-najdah atau membantu, atau menolong. Yaitu berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar baginya merupakan jihad. Ada yang ketiga itu kibron an-nafs, itu berjiwa besar. Itu bukan sombong juga bukan rendah diri. Ia berani menjadikan dirinya sebagai ahli dalam hal kemuliaan dengan penuh kerendahan hati dan menghindari perbuatan dan pada urusan-urusan yang sedikit. Quwah al-ghadab yakni dorongan atau motivasi manusia untuk menolak hal yang tidak disenangi dan memiliki berkorban untuk mendapatkan nikmatan atau meraih kebahagiaan dan kemuliaan bagi batinnya. Misalnya itu menolong sesama, bersikap santun, dan lain sebagainya. Ada potensi jiwa yang ketiga yaitu quwah asyahwah. Al-quwah asyahwah yaitu kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zahir, yang diinspirasi oleh panca inderanya seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis, dan lain-lainnya. Dengan kekuatan ini manusia menjadi lebih bergairah dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.
kuah asyahwa yang baik disebut al-ifah. Di antara sifat-sifat terpuji turunan dari sifat ifah adalah sebagai berikut. Membahayakan saat telah dewasa. Dari sifat ifah inilah akan lahir sifat-sifat mulia. Daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti karena akan sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil, sehingga memiliki kemampuan dan ifah merupakan akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ifah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada haya. Haya itu sifat malu untuk meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya malu melakukan perbuatan yang dilarang olehnya. Yang kedua ada qanaah. Qanaah itu sifat menerima atau merasa cukup atas karunia Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kekurangan yang berlebih-lebihan. Qanaah muncul dalam kehidupan seseorang berupa sikap rela menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi dirinya. Nah, yang terakhir ada kuah al-adl. Kuah al-adl itu apa sih? Kalau menurut Al-Ghazali, kuah al-adl itu terbentuknya akhlak yang mulia pada diri seseorang diperlukan lagi satu kekuatan, yaitu kuah al-adl. Sebuah kekuatan penyeimbang dari kuah sebelumnya, yaitu kuah al-ilmi, al-kuah al-ghadab, al-kuah asyahwah. Itu sebagai penyeimbang. Sementara menurut Ibnu Miskawiwah, meskipun tidak menyebutkan secara khusus adanya al-kuah adl, tapi dalam penjelasannya juga mengaitkan dengan ketiga kekuatan jiwa tersebut. Maka dari itu, cara menggali potensi jiwa dengan cara kenali diri sendiri, kenali kelebihan dan kekurangan diri, dan buat daftar pertanyaan untuk mengetahui apa yang membuat Anda bahagia, apa yang Anda inginkan dalam hidup, dan apa saja kekuatan dan kelemahan Anda. Temukan minat, cari tahu apa yang menjadi minat Anda, dan apakah keterampilan yang Anda miliki saat ini bisa menunjang Anda untuk mendapat pekerjaan yang Anda sukai. Buat tujuan yang jelas akan membantu selama proses belajar dan pengembangan diri. Contoh dari kuah adl yaitu menjaga lisan terhadap orang lain, seperti tidak mengejek teman, menghindari tingkah laku yang menyakiti orang lain, tidak mengambil keputusan atas kepentingan pribadi, membagi waktu untuk belajar dan bermain sebagai bentuk adil kepada diri sendiri, menghindari kezaliman terhadap diri dan makhluk lain. Dari sekian banyaknya al-kuah dan akhlak, kita lanjut ke kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan materi ini adalah manusia memiliki akhlak yang berbeda-beda, sehingga potensi jiwa dalam diri manusia dapat tumbuh sesuai dengan akhlak yang dimiliki. Potensi jiwa dapat dikembangkan dan disebut sebagai al-quwah, yaitu kekuatan, kemampuan, dan keterampilan untuk menjalankan tugas al-quwah terdiri dari beberapa jenis. Antara lain ada kuah al-ilmi, kuah al-ghadab, dan kuah asyawah, dan kuah al-adl. Setiap kekuatan jiwa tersebut memiliki peran penting dalam membentuk akhlak seseorang. Kuah al-ilmi merupakan kekuatan yang berasal dari akal, memungkinkan manusia untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kuah al-ghadab adalah dorongan untuk menolak yang tidak disukai dan mencari kenikmatan abstrak. Kuah syahwa adalah kekuatan untuk memperoleh kenikmatan zahir dan diinspirasi oleh panca indera. Kuah al-adl merupakan kekuatan penyeimbang dari ketiga kekuatan jiwa sebelumnya. Penting untuk menggali potensi jiwa dengan mengenali diri sendiri, mencari minat, dan menetapkan tujuan yang jelas. Contoh tindakan untuk mengembangkan potensi jiwa antara lain menjaga lisan terhadap orang lain, menghindari tingkah laku yang menyakiti orang lain, tidak mengambil keputusan atas kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Dengan memahami serta mengembangkan kekuatan jiwa, seseorang dapat mencapai akhlaknya sesuai dengan ajaran Islam, itu akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Baik, dari yang saya jelaskan atau paparkan, mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik setan. Maka dari itu saya
Minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.